1. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dampak penjajahan Jepang di Indonesia bidang militer. Kalian tahu nggak masa pendudukan Jepang di Indonesia? Bagaimana itu, Nis? Jadi, Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Mereka datang di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang memilih Tarakan karena Jepang membutuhkan suplai bahan bakar minyak setelah hubungannya dengan Amerika Serikat hancur. Nah, setelah itu, pada awal kedatangannya, Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia. Hal ini karena pada saat itu Jepang datang ke Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua. Jepang juga mengiming-imingi untuk mengusir sekutu. Dan pada akhirnya, bangsa Indonesia percaya karena Jepang membuat gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia berpikir bahwa gerakan ini menjadi titik awal rakyat Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Oh iya, tapi kan apa yang terjadi sangat berbeda dengan harapan bangsa Indonesia. Ternyata gerakan 3A merupakan salah satu strategi Jepang untuk dapat menguasai Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Benar tuh Bing, selama 3,5 tahun, Jepang berhasil menguasai Indonesia dan meninggalkan sejarah yang kelam karena kekejaman yang dilakukannya. Akibat dari keterlibatan militer ini adalah bahwa rakyat Indonesia mengalami banyak korban jiwa dan materi akibat perang. Lalu ada beberapa militer penting yang juga didirikan oleh Jepang di Indonesia. Apa aja tuh organisasinya, Met? Ada organisasi Heiho, prajurit pembantu Jepang pada tanggal 2 September 1942, dan ada juga Peta Pembela Tanah Air di Jawa pada tanggal 3 Oktober 1944. Apa aja memang tujuan dari organisasi tersebut? Tujuan Heiho untuk membantu tentara Jepang dan membangun kubu-kubu pertahanan dan membantu Jepang dalam perang di medan perang. Sedangkan tujuan dari Peta membujuk kaum nasionalis dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya dalam kepentingan perang melawan sekutu. Emang siapa saja anggotanya? Anggota Heiho yaitu Kaisar Hirohito, Marsekal T. Hisaichi, Letnan Inada Masazumi, Letnan Yanagawa, Ahmad Yani, Umar Wirahadikusuma, Daan Mogot. Ada 7 ya guys. Anggota Peta yaitu Supriyadi, Jenderal Sudirman, Jenderal Besar TNI Anumerta Ahmad Yani, Jenderal Besar TNI Soeharto. Lalu apa saja nih dampak penduduk Jepang di Indonesia di bidang militer? Di sisi negatifnya adalah bahwa Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan militer untuk melancarkan perang melawan sekutu. Jepang membangun banyak fasilitas militer di Indonesia seperti pangkalan udara, pangkalan laut, gudang senjata, dan bunker pertahanan. Setelah itu, dampak positifnya apa saja? Si positifnya adalah bahwa Jepang memberikan latihan dan persenjataan kepada rakyat Indonesia yang menjadi tentara dan sukarelawan. Jepang juga memberikan pengakuan dan penghargaan kepada rakyat Indonesia yang berjasa dalam perang melalui ketertiban militer. Rakyat Indonesia dapat memperoleh keterampilan dan pengalaman baru dalam bidang pertempuran dan strategi. Bagaimana akhir dari organisasi tersebut? Organisasi Heiho dibubarkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan organisasi Peta dibubarkan pada 18 Agustus 1945. Lalu organisasi semi militer ada nggak?
Kalau organisasi seni militer itu ada Seinendan, Barisan Pemuda Indonesia pada tanggal 29 April 1943. Ada Keibodan, Organisasi Keamanan pada tanggal 29 April 1943. Itu ada organisasi Hizbullah pada tanggal 15 Desember 1944 dan organisasi Barisan Pelopor pada tanggal 1 November 1944. Manfaat dari organisasi Seinendan untuk mendidik serta melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. Tokoh-tokohnya yaitu dipimpin oleh Gus Saikan, tokoh Indonesia, Sukarni, dan Latif Hendraningrat. 5. Manfaat dari organisasi Keibodan untuk membantu tugas polisi dan menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Tokoh-tokohnya yaitu dipimpin oleh Gun Saikan, Gatoto Manggun Projo, Oto Iskandar Dinata. Manfaat dari organisasi Hizbullah sebagai tentara cadangan yang dapat membantu Jepang dalam menghadapi perang melawan sekutu. Tokoh-tokohnya yaitu Kiai Zainul Arifin sebagai ketua, Muhammad Rohim sebagai wakil, Prawoto Mangunsasmito, Kiai Zarkasi, Anwar Cokrominoto. Manfaat dari organisasi Barisan Pelopor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga siap untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia. Tokoh-tokohnya, pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, dan kedua RP Sueroso sebagai wakil ketua, dan ketiga Oto Iskandar Dinata, dan yang terakhir Buntaran Martoatmojo. Oh, jadi begitu ya. Berarti masa pendudukan Jepang di Indonesia juga membawa dampak yang besar banget dalam bidang kemiliteran dan pemuda-pemuda yang bergabung dalam organisasi semi militer maupun militer menjadi pemuda yang terdidik dan terlatih dalam kemiliterannya. Yaps, bener tuh Za. Benar tuh Za. Oh, jadi begitu ya, teman-teman. Terima kasih.